Manis, kita sekarang kedatangan seorang artis yang akan membagi suara hati setelah berhasil melawan sakit. Kita sambut Meisya Siregar. Berita yang cukup mengagetkan loh kita semua. Padahal kita follow-followan ya, aku kaget loh. Oh iya? Oh, serius? Berjuang melawan sakit, Meisya Siregar ini horor banget. Tetap menginspirasi kita. Dan kita ada tayangan yang kita lihat terlebih dahulu. Ngupil. Itu lagi ada obat bius, jadi ini enak banget tuh ngoreknya. Sakit apa itu? Iya, jadi sebenarnya udah hampir sebulan ada nggak? Belum sih, belum sebulan, 3 minggu yang lalu. Jadi sebenarnya awal masalahnya itu perempuan di atas 45 tahun tuh ada yang namanya fase perimenopause. Perimeno itu adalah fase yang 10 tahun sebelum terjadinya menopause itu ada imbalance hormon. Imbalance hormon ini menyebabkan pendarahan panjang, enggak semua ya. Di aku kemarin mengalami pendarahan panjang di luar siklus menstruasi. Jadi udah kelar mensnya bersih 1 minggu, habis itu pendarahan panjang sampai 1 bulan. Nah tapi alhamdulillahnya nggak ada keluhan sakit, nggak ada nyeri, nggak ada apapun. Cuma yang namanya pendarahan nggak berhenti kan ganggu ya gitu. Sampai akhirnya diperiksa lah. Ada USG 3D, terus udah gitu ada USG 4D, feto maternal. Sampai akhirnya kemarin operasi histeroskopi. Histeroskopi itu jadi dia tuh golden standarnya untuk mengetahui apa sih penyebabnya pendarahan ini. Jadi rahimnya dibuka, habis itu diambil polip dan dikerok si penebalan dinding rahimnya. Terus dia bawa ke PA. Dan alhamdulillah udah 1 minggu yang lalu hasilnya keluar, alhamdulillah tidak ada sel ganas. Jadi yang menyebabkan aku pendarahan panjang itu adalah polip endometrium. Polip tuh tahu kan ada di sariawan ya? Ada polip tuh ada di usus, ada di mana, dia tuh tumbuh di mana-mana. Nah aku tumbuhnya di rahim gitu. Setelah operasi itu sekarang udah oke? Udah nggak pendarahan lagi? Alhamdulillah sampai sekarang karena baru 1 bulan, mens normal belum. Jadi pendarahan pasca operasinya sudah selesai karena dikasih obat support dari dokter. Tapi sebenarnya di usia Meisya ini memang masih dikasih mens apa sebenarnya udah menopause? Belum, menopause itu nanti di atas 55 ya biasanya ya, normally. Jadi perimeno ini memang bisa diawali dari 10 tahun sebelum. Jadi belum stop pendarahan otomatis belum menopause ya. Jadi kalau udah menopause sebenarnya malah gue nggak akan worried. Tapi karena ini pendarahannya panjang itu yang bikin worry. Tapi ini kasus yang umum terjadi pada setiap wanita atau justru jarang terjadi? Ternyata setelah sharing di Instagram ternyata ini very common untuk orang-orang yang seusia gue. Jadi banyak banget yang macam-macam, ada yang polip, ada yang penebalan dinding rahim, semuanya punya masalah yang beda-beda. Dan ada yang lebih parah, maksudnya nauzubillah sampai ganas gitu ya setelah di patologi. Jadi imbalance hormon ini tuh memang penyebabnya tuh variabelnya banyak gitu. Tapi umum terjadi. Jadi kalau dokter begitu udah lihat hasil, polip ini mah nggak apa-apa, udah pokoknya kamu olahraga teratur, jangan begadang, nggak boleh stres, makanan sehat, tidak boleh processed food. Udah cuma diarahin itu aja. Tapi nggak ada gejala sakit selama pendarahan yang sebelum periksa itu teh? Sama sekali nggak ada. Mas Baby nggak khawatir kala itu? Atau Khawatir, karena kan nggak pernah sakit kayak begini ya? Iya, nggak pernah opname selain melahirkan. Jadi worried, anak-anak juga worried, gue aja worried, nggak pernah masuk ruang operasi gitu kan kayak, aduh, ya banyak drama lah gitu. Tapi ternyata operasi kecil sih, itu tindakan kecil kok. Sama kayak kolonoskopi, endoskopi gitu loh. Jadi nggak sampai 1 jam proses. Berapa lama opnamnya kemarin? 3 hari. Kalau perempuan tuh banyak perintilan-perintilan yang harus dicek ya sebenarnya ya. Harus, pokoknya screening. Jadi kalau ada yang salah sama badan kita, kok mensnya nggak normal ya, kok ininya ada yang aneh, itu harus alert banget deh. Jadi sekarang Meisya jadi lebih ini nggak? Jadi kayak membuat
sebuah wadah nggak buat informasi kepada teman-teman perempuan dengan penyakit yang kamu kemarin Sebenarnya sih belum sampai sejauh itu, cuma dengan berbagi di sosial media tuh ternyata banyak banget ngasih manfaat buat orang-orang yang ngalamin hal yang sama karena mereka tuh clueless gitu kayak kok aku udah 2 kali kurat masih pendarahan ya, kok aku tumbuh lagi ya polipnya, kok aku tebel lagi ya dinding rahimnya gitu. Jadi gue sebisa mungkin posting apa yang dokter sampein gitu, dok izin ya boleh nggak buat edukasi karena banyak banget ternyata yang ngalamin kayak begini dan ternyata nggak semua dokter komunikatif. Nah begitu diposting tuh ternyata orang-orang ampun makasih ya kak gitu, tapi kalau untuk lebih jauh dari itu belum sih. Nah, selain anjuran tadi harus olahraga, nggak boleh stres dan lain-lain, ada pantangan-pantangan gitu nggak? Pantangan itu nggak boleh makan processed food, harus cut karbo sama gula. Terus udah nasi uduk boleh masih kan? boleh. Sesekali lah, Bu. Boleh. Tapi makanan real food sih memang sebenarnya bukan orang sakit juga emang disaranin banget kan. Kalau bisa makan tuh jangan processed food. Itu sih pantangannya, terus gula sama karbo, terus oh ya ada suplemen yang sedikit dianjurkan. Kayak vitamin D high dose, magnesium, zinc, antioksidan, omega banyak banget. Tapi Kayaknya sekarang digilin. vitamin yang lagi agak ngetren vitamin D ya. Iya, Kayaknya kita vitamin kayaknya D3. bawaannya kurang vitamin Betul, D. betul. Tulang. Itu salah satu. Matahari. Gana. Duit. Bener itu. Masalah orang kebanyakan kan masalah ekonomi emang. Betul. Vitamin C kali. Apa tuh? Cash. Sama aja dong. Tapi ada yang menarik juga nih bahagianya Meisya yang baru saja merayakan ulang tahun anak sulungnya. Kita ada tayangannya, ini dia. Aduh 20 tahun. Jadi ingat beberapa tahun yang lalu pernah bikin podcast sama Mas Baby juga kan. Kita ngebahas masalah kalau anak kita udah ABG terus ada yang ngapelin, udah punya dunia sendiri gimana. Ini sering juga aku bahas sama Wendy kan anaknya perempuan juga udah mulai gede. Gimana anak udah 20 tahun? Aduh, 20 tuh kayak mimpi gitu. Kak, kamu udah 20 tahun. Gila Bunda udah gak bisa lagi nganggap kamu anak remaja lagi gitu kan. Karena 20 tuh kayak udah mendekati kayak apa ya kayak ujungnya aduh bentar lagi anak gue kawin. Gue 21 tahun gue udah kawin. Dia 20 tahun. Sama mama kamu ya sayang ya? Kamu dulu 21 ya? Ya 20. 20 Kamu berapa? kawin. Aku kan masih ting-ting sayang. Makanya. Masih terjaga. Kamu, yang dapat kamu beruntung banget. Ih udah paling beruntung sayang. Ih, perawan banget sayang. Ada pesan khusus nggak kemarin buat anak yang udah mulai beranjak dewasa? Apa ya pesan khusus sih cuma ngingetin Syabila waktu itu bahwa dia udah harus tahu apa yang dia lakuin. Karena umur 20 itu udah bukan saatnya lagi kayak gue mau ngapain ya hidup kalau bisa tuh 20 tahun udah tahu mau kawin atau mau kejar cita-cita gitu. Karena gue juga dulu gitu kan 21 udah married gitu loh. Jadi memang udah harus punya prinsip yang jejak gitu loh. Jangan lagi bukan lagi masa-masa ABG labilnya tuh udah lewat gitu loh. Jadi sekarang dia udah harus lebih punya Cara prinsip. protektifnya juga beda kan? Iya. Sama dia masih kecil kan? Iya. Udah mulai pengen agak sedikit punya Ruang, ada boundaries ya. Jadi tapi so far sih alhamdulillah sama Syabila tuh sama anak-anak memang kita tuh kayak sahabat gitu ya. Jadi ya mau dia gede kayak apapun kayaknya tetap bakal bareng terus. Kalau lu Gun, sama anak lu protektif gak? Parah. Contohnya gimana nih? Kemarin dong gue kaget banget gue udah pulang jam 8 ya. Terus anak gue mau kemana sayang? Mau main pedal. Kabur gak tuh orang? Kabur gak tuh orang tiba-tiba dia main pedal? Boneka main padel. Main Kita padel. rekan-rekan Ada lagi yuk. tuh. Kita ceritanya nih Meisya dan Baby yang diperanin sama Wendy merayakan ulang tahun anaknya Syabila yaitu Ayu. Nah Ayu seneng banget karena ulang tahunnya dirayain karena berharap akan diberi kado yang spesial dari kedua orang tuanya. Wendy sudah memesankan kado ulang tahun spesial untuk Ayu. Dan Igun yang menjadi kadonya. Hah? Kurirnya gua. Oke, let's go mami. Perlu properti truk gandeng dong. Oh ini. Ayo mama.
Ayo sayangku. Ya Allah, Tete 20 tahun ke anak. Nah, iya makanya. Ini Om Baby. Mama, Iya sayang. Papa, manggil Mama Papa kan? Bunda Papa. Bunda Papa. Iya. Ya. Acaranya gitu. Bunda, Iya sayang. aku mau nanya, Papa kenapa sih suaranya kayak gitu, Pak? Ya, dari dulu memang Sayang, ini papa kamu tuh ya. Ini ada bambu di sini belum dikeluarin. Iya bener. Keselak bambu. Suara Papa memang berat kayak begini. Papa, Mama, kan ini aku ulang tahun. Kalian Iya. nggak mau ngasih aku kado? Ada, Sayang udah disiapin kan sayang? saya sudah menyiapkan Kak, udah menyiapkan, kado Pak. buat kamu. Yo, Bapak. Udah ada kado. Sudah dipesan. Itu. Oh. Bapak, agak lama motornya. Nah, Ya, Pak. Ini sayang. Pak, ini ongkos kirimnya tolong ditambahin lah Pak. Ini motor saya standing nggak berhenti dari tadi. Wait, tolong dong Wen, ini gue gatal banget deket hidung Wen. Gatal. Yang bener Wen. ya. Yuk Andika aja tuh, Andika. Wah, gak bisa copot Wen. Gimana? Ayo. Ini kan- kadonya. Saya Senang kadonya Bapak. buat Syabila. Tuh, kamu seneng gak? Nih kadonya gede Kado, kan? kado terakhir. Ya di tahun ini, tahun depan ada lagi. Pak, ini Apa? kadonya apa, Papa, Mama, ini apa? Ya, Papa sudah menyiapkan kado. Mas Baby kayaknya nggak begitu. Kayak gitu ya. Lebih ke Mario Teguh. Iya, iya, iya. Kaseto. Papa udah menyiapkan kado buat kamu. Ini kadonya. Pak, gongnya mana? Gongnya. Iya. Pak, tapi saya minta ganti rugi Pak. Hah? Ini motor saya sampai tipis nih. Emang gitu tuh. Ini. Udah jadi warna tetap beroleh tetap beroleh set. Buat Manis, terima kasih yang udah nonton Brownies hari ini ya. Terima kasih buat Teh Dewi you. kita. Sehat ya, Nesya. Sehat, Teteh. Teteh kabarin kalau ada yang diperbarui lagi. Kan kita nggak boleh. Manis, terima kasih ya. Sampai ketemu lagi besok ya. Stay safe. Be happy always. Bye-bye. Aku tak mengejarmu saat kau pergi, bukan karena ku tak cinta